Terima kasih masih bersama YPB Movie. Kali ini YPB akan bahas manga Dragon Ball seru lainnya, yaitu Dragon Ball New X. Menceritakan pertarungan sengit dengan timeline setelah kekalahan Omega Shenron di Dragon Ball GT. Di sini para G-Factor akan melawan musuh baru sejak 2 tahun terakhir Bumi Damai dan Goku menghilang di bawah Shenlong. Saat ini Trunks mengajak Pan pergi menggunakan mobil terbang dan melewati sebuah awan hitam atau badai yang akan segera terjadi. Pan nampak kesal karena seharusnya mereka terbang saja daripada menggunakan mobil dan malah membuat mereka terlambat ke acara pesta Android 18. Sebagai pria sejati yang paham situasi, Trunks mengatakan kalau mereka terbang dan melewati badai ini, maka itu hanya akan membuat mereka kebasahan meskipun datang cepat. Ditambah mereka menggunakan pakaian pesta yang hanya digunakan sesekali. Kalau sampai baju mereka basah, maka tentunya akan membuat mereka malu di pesta nanti, bukan? Namun Pan justru merasa sebaliknya. Dia nggak peduli dengan semua ini karena dia pun nggak suka dengan baju pesta, karena jiwa Pan adalah jiwa emak-emak barbar yang diturunkan oleh Cici dan juga Fidel ibunya. Akhirnya Pan pun melewati badai itu dengan perasaan emosi dan gak terima kalau dirinya disebut sang pemarah. Di saat Pan masih ngomel nggak jelas, tiba-tiba sebuah petir menyambar mobilnya yang sontak mengagetkan mereka berdua. Seperti layaknya benci pada ucapan si Panci, petir pun menyambar dan membuat mobil mereka sampai rusak. Dan mau nggak mau, Trunks terpaksa mendaratkan mobilnya. Trunks minta Panci buat bertahan sebentar karena dia ingin mendaratkan mobil ini. Dan pada akhirnya mereka selamat sampai di darat. Padahal mah meskipun begitu, mereka tetap selamat karena punya jurus terbang, bukan? Ditambah mereka adalah para keturunan Saiyan yang sudah pasti petir atau geledek mah bukan apa-apa bagi keduanya. Mereka lalu masuk ke sebuah gua karena saat ini mereka terjebak di badai dan gak bisa pergi gitu aja dengan pakaian pesta. Dan hal itu membuat Trunks harus menelpon ibunya untuk mengabarkan apa yang terjadi. Hal ini tentu membuat Panci makin kesal karena sudah dia bilang kalau mereka harus terbang saja, tapi Trunks menenangkan bebengok itu dan mengatakan kalau dia sudah minta pada ibunya untuk menjemput mereka ke sini. Panci nampak menunjukkan muka yang bengis, meski begitu aura kecantikannya masih menyebar dan sangat cute. Ketika Panci menoleh ke samping, dia menemukan sebuah pintu gua lain dan Panci segera memasuki tempat itu. Di dalamnya, Panci seperti mendengar sebuah bisikan, bukan bisikan tukang pinjol, apalagi bank keliling, dan Panci segera menyalakan sebuah obor menggunakan energi Ki-nya. Setelah itu, dia memasuki ruangan tersebut. Di dalam, Pan menemukan sesuatu dan segera meminta Trunks untuk masuk. Dan ketika Trunks masuk, alangkah kagetnya Trunks saat tahu tempat ini seperti sebuah markas seseorang yang kini sudah lama ditinggalkan. Mereka juga menemukan sebuah alat mirip kunci Inggris bukan kunci brankas yang di sana meskipun Trunks berasal dari seorang keluarga yang selalu ngopeni alat-alat, tapi kali ini dia nggak tahu alat apa itu. Gak lama kemudian, Pan juga menemukan benda lain yang rupanya adalah sebuah kertas yang berisikan penelitian sesuatu, namun lagi-lagi Trunks nggak tahu dan bahkan gak bisa membaca tulisannya karena berbeda dengan tulisan manusia. Namun, gak lama setelah itu, Trunks akhirnya menyadari kalau ada sesuatu gambar dan tata letak dokumen yang jelas yang ternyata merupakan skema pembuatan bola naga. Pan yang penasaran dengan itu segera menggeledah tempat ini untuk menemukan sebuah bukti. Dan saat dia membuka sebuah handuk, alangkah kagetnya Pan saat melihat celana dalam, salah, maksudnya bola naga yang tersimpan di tempat ini. Pan segera manggil Trunks untuk datang dan ketika melihatnya ternyata bola naga itu berjumlah 7 buah. Meski begitu mereka agak ragu karena bola naga ini berbeda dengan bola naga pada umumnya, karena bola naga yang ini memiliki warna hitam seperti bola naga minus yang sempat menjadi naga jahat dan menyerang bumi 2 tahun yang lalu. Trunks lalu mengambil bola naga itu dan dia melihatnya secara jelas, menyadari kalau bola naga ini adalah bola naga yang sama, tapi Trunks nggak pernah melihat bola naga hitam selain bola naga energi minus. Pan menyimpulkan kalau bola naga ini mungkin berbahaya karena dia nggak mau lagi berurusan dengan para naga jahat. Tapi di sini Trunks masih positif kalau bola naga ini mungkin emang dibuat seperti ini warnanya, karena bentuk dan warnanya sama dengan bola naga yang ada di tong di sana.
Kemudian cerita skip waktu selama setahun ke depan atau tepatnya 3 tahun setelah kekalahan Omega Shenron, dan kini Pangeran Chong'ak sedang fokuskan untuk latihan lagi. Tiba-tiba latihan Vegeta sontak terhenti ketika ada seseorang yang mematikan gravitasi ruangan dan membuatnya sangat penasaran siapa orangnya. Rupanya yang melakukan itu adalah istrinya sendiri, yaitu si Bulma. Alasan Bulma melakukannya karena ini adalah cara satu-satunya supaya Vegeta mau berhenti latihan dan berbalik bersama keluarganya yang sudah lama diabaikan. Bulma juga tahu kalau Vegeta terus melakukan latihan sejak mendengar Goku sudah kembali, dan akhirnya membuat Vegeta berhasrat untuk berlatih lagi agar nggak bisa dilampaui Goku lebih jauh. Vegeta mengungkapkan alasannya, selain dia nggak mau Goku lebih kuat, tapi untuk mempersiapkan ancaman besar yang mungkin akan membahayakan kedamaian bumi lagi. Sebaliknya, Bulma nggak peduli dengan semua itu karena dia selalu nggak habis pikir kenapa para Saiyan hobi sekali dengan bertarung. Dan kalau beranak mereka berubah seperti Vegeta, mungkin Bulma sudah gila saat tahu keluarganya menjadi maniak bertarung semua. Tiba-tiba mereka terhenti ketika mendengar ada sebuah pesawat yang terbang rendah di atas rumah mereka. Keduanya nampak penasaran dan Vegeta seperti merasakan kalau sesuatu yang buruk mungkin bakal terjadi lagi. Akhirnya kita ditunjukkan pesawat itu yang ternyata adalah sebuah pot luar angkasa yang berjumlah 2, dan pot itu mungkin akan mendarat di bumi. Dan ternyata di dalam pot itu ada 2 orang alien yang sepertinya seorang bangsa Saiyan yang mungkin masih selamat selain Goku dan Vegeta. Ketika pod itu mendarat di tengah kota, Vegeta nampak sangat kesal dan penasaran dari mana mereka berasal. Dan sebelumnya sama sekali Vegeta nggak merasakan ada aura ki yang datang menuju bumi. Bulma yang awalnya sok-sokan nggak setuju Vegeta latihan, kini nampak sangat panik dan penasaran tentang apa tujuan alien itu ke bumi. Tante Bulma juga memiliki firasat yang buruk mengenai hal ini, dan dia menyarankan Vegeta untuk menunggu bantuan dari para G-Factor lain. Namun, sebagai Pangeran Saiyan yang penuh harga diri, Vegeta lebih dulu bergelora, apalagi saat pot itu hampir menabrak rumah mereka, dan dia nggak mau menunggu siapapun untuk datang. Tante Bulma kembali mengingatkan kalau Vegeta seharusnya lebih tahu, pasalnya setiap pot atau luar angkasa yang datang, pasti bukanlah kabar yang baik, dan Vegeta sebagai pelindung bumi nggak boleh bertindak gegabah. Meski begitu, Vegeta tetap bersikeras karena sejak 2 tahun terakhir dan tahu kalau Goku telah mati, Vegeta bersumpah untuk melindungi dunia ini sebagai gantinya. Keberadaan Goku yang sekarang masih hidup itu baginya nggak masalah, karena biji manapun atau bagaimanapun, Vegeta merasa masih memiliki sumpah yang harus dia tepati. Mendengar itu, si Tante Bulma bukannya mengerti karena bumi akan dia lindungi, justru dia berlagak seperti wanita egois yang gak mau ditinggalkan bertarung oleh Vegeta. Terlebih, dia kesal karena harus selalu menyembuhkannya ketika mereka dihajar babak belur oleh musuh. Tapi gak lama kemudian, Bulma akhirnya sadar kalau dia gak mungkin bisa mendapatkan cinta Vegeta dengan cara lain, dan kemudian mendoakan Vegeta supaya sukses dan gak mati dalam pertempuran ini. Mendengar harapan dari istrinya, membuat Vegeta langsung senyum. Dia juga menunjukkan jempol yang artinya oke dan segera pergi ke medan pertempuran. Pendaratan pot angkasa itu ternyata ada di ujung kota barat, di mana 2 alien yang benar adalah seorang Saiyan segera turun untuk mengecek lokasi di bumi. Kelihatan dari cara mereka berbicara, keduanya baru pertama kali mendatangi bumi dan nampak kesal karena bumi tidak seperti yang mereka harapkan. Salah satunya menggunakan alat skuter dan melacak kalau daya tempur orang-orang bumi bahkan lebih lemah dari seekor semut alien. Tapi dia juga menemukan beberapa orang kuat dan ada 6 yang memiliki kekuatan besar yang mungkin adalah para G-Factor. Gak lama kemudian mereka merasakan ada aura ki datang, dan tanpa kita duga ternyata mereka kenal dengan aura ki ini, bahkan mereka tahu nama Vegeta. Kemudian para polisi bumi datang menyergap mereka karena telah melakukan kekacauan di kota ini dan mereka diminta untuk menyerah. Namun, menyadari mereka hanyalah para kroco, gak mungkin menimbulkan bahaya, jadi para Saiyan itu membiarkan para polisi dan mengabaikan mereka, meskipun para polisi mengancam mereka dengan pistol. Hehe, mau ngelawak kali dek. Geram mendengar ocehan para aparat sipil yang gak ada gunanya, seorang Saiyan itu langsung menunjukkan kekuatannya dan dalam sekejap menghancurkan kota dengan sangat mudahnya.
Merasakan dahsyatnya kekuatan Saiyan, Vegeta yang lagi menuju ke sana pun nampak sangat kaget dan segera menghentikan pergerakannya. Vegeta merasakan kalau aura Ki yang digunakan Saiyan itu sangatlah besar. Bahkan dia tahu kalau kekuatan mereka sebesar dia dan juga Goku. Sementara alasan Saiyan melakukan semua ini rupanya untuk menarik perhatian G-Factor agar mereka segera datang dan menyambut kedatangan mereka. Benar aja, Trunks, Piccolo, Goten, Gohan, Up, dan juga Goku yang ternyata telah kembali ke tubuh aslinya, kini nampak sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Trunks yang tengah menyelidiki bola naga hitam merasakan ada dua orang yang lain yang kini sedang menyerang bumi. Dan tanpa pikir panjang, Trunks segera pergi ke tempat para Saiyan untuk bantu ayahnya melawan mereka. Gak cuma itu, Piccolo juga mengingatkan Goku, Gohan, dan Up kalau ada dua musuh yang kini sedang menyerang bumi mereka, dan minta semuanya untuk segera bergegas ke lokasi. Di tempat lain, Vegeta sudah sampai di lokasi penghancuran dan dia coba melacak aura Ki milik para Saiyan itu. Tapi seberapa keras pun Vegeta berusaha, namun hasilnya nihil. Dia nggak bisa menemukan keberadaan mereka. Tapi kemudian para Saiyan itu malah menampakkan diri mereka pada Vegeta, sekaligus mereka sudah tahu siapa Vegeta. Meski begitu, Vegeta nggak kenal siapa mereka, namun hanya menyadari kalau mereka adalah bangsa Saiyan dari ekornya. Nah, dari ucapan yang Saiyan itu lontarkan, dia seperti berasal dari zaman dulu karena dia mengenal saat Vegeta kecil. Dan mereka juga tahu tentang siapa ayah Vegeta, yang mungkin saja mereka seangkatan dengan Raja Vegeta dahulu. Temannya mengatakan kalau Vegeta dan Saiyan satunya sangat mirip, ditambah mata dan alis yang sinkron. Dan pria itu menganggap kalau dia seperti melihat sebuah kaca. Di sini, Vegeta yang masih bingung plus linglung menanyakan bagaimana mereka bisa mirip dan siapa sebenarnya mereka. Apakah mereka tukang culik, tukang pinjol, atau tukang teh poci? Namun, si pria yang belum diketahui namanya itu mengatakan kalau dia sudah kenal Vegeta sejak lama, bahkan saat mereka dalam kandungan. Mungkin, sementara itu, para G-Factor termasuk Goku kini malah berada di istana kami dan belum mau membantu Vegeta karena mereka masih ingin mengawasi situasi sampai mereka tahu siapa sebenarnya dua orang Saiyan itu. Piccolo lalu menyimpulkan kalau pria itu seperti Vegeta dalam bentuk besar dengan jiwa kemarahan yang murni dan bisa jadi itu adalah kembaran Vegeta. Goku sendiri nggak peduli dengan siapa asal-usul pria itu, yang jelas dia merasakan kalau aura Ki yang dimiliki pria itu jauh lebih besar, bahkan setara dengan Goku dan Vegeta. Dan entah biji mana caranya pria itu bisa datang ke bumi tanpa terdeteksi. Apakah mereka menggunakan ilmu hitam, ilmu orange, atau ilmu polkadot? Piccolo lalu menanyakan pada Goku apakah dia bisa berteleportasi ke planet Namek karena Piccolo ingin melakukan sesuatu di sana. Di sisi lain, Vegeta merasa kesal setelah mendengar kalau dia dan pria itu adalah seperti sebuah cermin yang berbeda namun sebenarnya sama. Vegeta tegaskan kalau dia nggak punya saudara laki-laki dan jangan sebut dirinya terus seperti itu, yang membuat Vegeta makin merasa geram. Si pria itu mengatakan sepertinya ayah mereka telah merahasiakan semuanya. Pria itu lalu menjelaskan sebenarnya mereka adalah saudara dan memiliki ayah yang sama namun dengan ibu yang berbeda, yang ternyata ayah Vegeta telah melakukan poliindri. Maksudnya poligami. Dia menjelaskan kebusukan ayah mereka yang merupakan ayah tidak setia karena ibu Vegeta adalah seorang ratu para Saiyan, sedangkan ibu pria itu adalah anggota pengawal elit atau gundik raja. Nah, menariknya, baik Vegeta maupun pria itu dilahirkan di hari yang sama dalam jarak 1 jam, yang mungkin saja ayah Vegeta ini tancap gas selama 1 jam itu. Selain itu, tidak seberuntung Vegeta, pria itu telah tumbuh dalam hal kekuatan yang jauh lebih cepat dibanding Saiyan normal manapun. Ibunya bahkan sempat percaya kalau pria itu bisa menjadi kesatria legendaris dan ibunya memberitahu ayahnya, yaitu Raja Vegeta, untuk merahasiakan semua ini atau ibunya akan membongkar perselingkuhan mereka kepada publik. Wah, rupanya ayah Vegeta ini agak-agak bejat juga ya. Siapapun itu, asal wanita, dia sikat habis sampai kembung. Saat itu, Raja sangat marah karena skandal perselingkuhannya bisa menghancurkan kredibilitas, dan karena berada di bawah pengaruh organisasi perdagangan planet, pembicaraan tentang Saiyan yang legendaris akan menarik perhatian Frieza. Jadi, Raja memutuskan untuk memperbaiki masalah tersebut. Sang Raja Vegeta mengirim asasin bayaran untuk berusaha membunuh pria itu yang masih kecil.
Namun entah biji mana caranya, pria itu malah mengeluarkan kekuatan tersembunyi yang akhirnya membunuh assassin tersebut. Selain itu, ibunya juga membunuh orang-orang yang berusaha dikirim oleh Raja Vegeta. Tapi hal itu sampai membuat ibunya terluka parah. Alih-alih menyelamatkan dirinya sendiri, ibunya menempatkan pria itu ke dalam pot angkasa. Dia mengacaukan koordinat atau tujuan dan meluncurkannya keluar angkasa. Lalu ibunya meninggal setelah menyelamatkannya. Pod itu terbang di angkasa selama berminggu-minggu mendarat di suatu planet yang membuat Raja Vegeta kehilangan jejaknya. Planet itu memiliki perjanjian kekebalan dengan organisasi perdagangan planet. Tidak ada satu aturan dari Frieza yang bisa datang untuk mencari pria itu. Setelah dia meninggalkan planet itu, mereka menemukan kalau planet Vegeta telah hancur sejak sekitar setahun mereka melarikan diri dan membuat mereka mengembara angkasa tanpa tahu tujuan yang jelas. Yang buat saya bingung adalah bahan bakar apa yang digunakan pada pot angkasa itu hingga bisa menjelajah angkasa selama bertahun-tahun. Kalau ada seperti itu, bakal ugal-ugalan tuh di bumi. Setelah perjalanan yang panjang, mereka tiba di planet Bebit, di mana orang-orang di sana sangat terbuka atas kedatangan orang asing. Dan untuk pertama kalinya, sejak dia tinggal bersama ibunya, dia merasakan lagi seperti memiliki rumah di planet ini. Bahkan dia menyukai kehidupan kecil yang tenang yang baru dia temukan. Lebih dari 1 bulan kemudian, dia mendapatkan informasi yang menarik. Dia mengetahui bahwa Vegeta selamat dari kehancuran bangsa Saiyan. Dan akhirnya pria itu mutusin buat datang ke bumi untuk bertemu dengan saudara yang sudah lama dipisahkan. Bersambung ending yang cukup mengsaudarakan. Karena baterai HP dan juga laptop saya sudah 16%, jadi kita akan lanjut lagi di part berikutnya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.